sehingga dikenang sepanjang masa itu kebaikannya, betul, namanya, betul, perjuangannya. ya betul. Silakan anak-anak Pak Jokowi mau jadi pejabat apapun silakan aja, asal dilakukan dengan cara yang wajar, ya Mas. Saya nggak masalah dengan itu. Tetapi ketika apakah mungkin ya dengan sekarang banyaknya para pejabat yang sowan ke Gibran dari pimpinan partai, terus kemudian menteri-menteri, pastinya mereka memberikan istilahnya proyek kan ke wali kota ini. Mas, apakah gini, itu wajar menurut Anda? Gini, kalau dilihat dari sejarah politik bangsa ini, kita ini kan mewarisi satu budaya yang memang sudah kental betul sejak zaman kerajaan Nusantara kan, Mas. Budaya apa? Budaya feodalisme. Bahwa kekuasaan itu yang punya tuh orang punya tanah, yang punya uang besar, yang bisa membayar pasukan. Itu kekuasaan dipegang oleh para feodal seperti itu. Salam negarawan. Kita hari ini mendapatkan tamu kehormatan Tamu. yang biasa kita sebut dengan sebutan yang akrab, yaitu Mas Bambang Sulistomo. Selamat sore Mas Bambang. Selamat sore Mas Eko, gimana kabarnya? Baik, terima kasih. Kopiahnya pas bener tuh. Ini kopiah pemberian. Mas Bambang ini atau Doktor Bambang Sulistomo? Belum dokter, insya Allah. Mas Bambang Sulistomo putra daripada Bung Tomo. Beliau adalah orang yang selalu menemani kita, terutama di forum negarawan. Terima kasih Mas Bambang selalu menemani kita yang lebih muda ini. Terima kasih. Nah, pada sore hari ini, salah satu hal yang akan kita bicarakan adalah kebuntuan dari negara ini. Mas Bambang bisa jelaskan sebenarnya tentang kebuntuan negara ini yang Mas Bambang maksud apa sebenarnya? Ya, begini. Kemarin terjadi kecelakaan yang mengharukan sekali. Adanya tambang emas di Banyumas, di mana 8 orang penambang yang berasal dari Jawa Barat itu masuk ke dalam lubang tambang dan nggak bisa keluar lagi. Buntu jalannya itu, buntu karena di belakang itu ada longsor, ditambah lagi air yang mengalir ke lubang tambang itu. Susah ngambilnya karena tambangnya penuh dengan air. Jadi ini kebuntuan. Ya. Saya bisa bayangkan para penambang itu di dalam suasana gelap, kalau listriknya nggak nyambung lagi, dalam suasana dingin dan kemudian nggak ada oksigen. Oksigen hanya bertahan sekitar berapa jam. Nah, inilah saya kira yang saya bayangkan terjadi di negara kita. Seolah-olah sudah hukumnya itu bukan hukum musyawarah mufakat lagi yang kita junjung tinggi itu. Ya. Hukumnya itu kalau orang bilang sudah to be or to be, to be or not to be. Ya apa tidak? Tapi belum sampai seperti ini ya tentara kan, to kill or to be kill. Belum sampai ke sana lah. To be or not to be. Jadi seolah-olah ini masalah-masalah ini sudah patennya udah begitu, patennya wancinya udah begitu, nggak ada dialog lagi. Dialog itu terjadi dalam suasana kebuntuan di mana masing-masing pihak sudah ingin menjagokan kelompoknya sendiri, ingin menjagokan kelompok golongannya sendiri, buntu. Ya, nggak ada dialog itu semuanya tujuannya untuk memenangkan golongannya sendiri. Memenangkan golongannya sendiri dengan segala cara. Iya, betul. Segala cara, baik cara halus maupun kasar. Nah, ini buntu. Ya, dan golongan yang lainnya pun juga merasa ya sudah, kalau gitu ya masing-masing kita perkuat aja. Makanya itu banyak di media sosial mengatakan bahwa semua sedang mencari pengaruh lebih besar di kalangan masyarakat, memperbesar luas pengaruhnya. Ya. Dengan segala cara. Ya, mana musyawarah mufakat? Ya, seolah-olah semuanya diabdikan pada perebutan pengaruh. Diabdikan pada perebutan pengaruh sekarang ini. Ya buntu lah.
Mengapa bisa terjadi kebuntuan ini? Sebenarnya karena apa? Ya karena masing-masing merasa paling benar. Masing-masing didukung oleh para pendukungnya yang melihat bahwa tokoh pujaannya ini paling benar, nggak ada kurangnya. Itu membuat ya makin para pendukung ini membuat keadaan makin buntu. Karena mundur nggak bisa lagi, mundur dianggap kalah, mundur dianggap sebagai satu kekurangan yang bisa mengatakan bahwa pemimpinnya itu kurang. Mereka nggak mau. Padahal hakikat dari seorang manusia itu kan juga penuh dengan kekurangan. Siapa yang sempurna manusia? Nggak ada. Kalau saya sempurna barangkali kuping saya sebelah ini nggak ada tonjolannya. Kalau saya sempurna gigi saya nggak ada yang ompong. Nggak ada, manusia pasti nggak sempurna. Apalagi pemikiran. Seorang pemimpin sebenarnya tahu kan dia ketika pendukungnya nyubyo kalau dalam bahasa Jawa, dan itu pernah terjadi dulu di zaman Pak Harto sama di zaman Bung Karno. Apakah Pak Jokowi menurut Mas Bambang sebenarnya juga tahu kalau dia itu di subyo itu tahu? Saya kira Pak Jokowi tahu betul. Di sekelilingnya, bahkan orang-orang di sekelilingnya membuat semacam pasukan-pasukan untuk mengungkapkan puja-puji itu. Pak Jokowi tahu. Kalau puja-puji itu sekedar menghibur masyarakat dengan lucuan-lucuan yang lucu, sekedar menghibur masyarakat dengan berbagai macam guyon-guyonan, nggak masalah. Tapi puja-puji ini bukan hanya itu, bahkan menyerang golongan lain karena mereka merasa diserang. Nah, jadi apakah serangan-serangan politik harus dibalas dengan serangan politik? Sebenarnya Pak Jokowi tidak membolehkan itu karena Pak Jokowi punya kekuasaan kok. Harusnya tidak memperbolehkan itu. Ya. Harusnya merukunkan itu. Iya, karena dia pemimpin. Seorang pemimpin harus jadi bapak ya. Karena dia pemimpin dan punya kekuasaan. Masa kekuasaan dipakai untuk nyerang golongan lain dengan cara yang keras-kerasan? Nggak perlu lah. Kekuasaan itu di atas segalanya kok. Dia bisa menggunakan itu dan kita kan bukan menghadapi kekuasaan itu, bukan menghadapi musuh. Meskipun nadanya mungkin memusuhi, tapi kan kekuasaan itu harus bisa mengadopsi menampung semua aspirasi masyarakat dong. Punya kekuasaan tuh untuk itu. Ya. Saya mau bertanya Mas Bambang. Pendukung Pak Jokowi pastinya selalu mengatakan bahwa Pak Jokowi negarawan yang hebat, negarawan yang luar biasa dengan segala konsep dan keberhasilannya sekarang ini. Nah, menurut Mas Bambang sendiri, apakah Pak Jokowi ini sudah masuk ke dalam kriteria sebagai seorang negarawan? Kalau pendukung Pak Jokowi mengatakan demikian, wajar-wajar aja, karena mereka memang harus mengatakan demikian. Tapi saya kira Pak Jokowi harus melihat bahwa dia belum bisa dikatakan sebagai negarawan yang utuh. Menurut Mas Bambang dia belum sebagai negarawan yang utuh. Betul. Maksudnya apa nih? Artinya negarawan itu kan orang yang merasa bahwa dia harus berbuat kelebihan-kelebihan yang bisa disebutkan bahwa kelebihan itu di atas kepentingan dia pribadi. Dia harus mendahulukan kepentingan negara ini di atas kepentingan kelompok pribadi maupun keluarganya. Harus demikian. Ya, tapi kan masyarakat dengan era sekarang ini kan tidak bisa nutup mata. Ya, bahwa banyak hal-hal yang memang kepentingan golongan itu lebih tanda kutip lebih diutamakan daripada kepentingan yang lebih luas. Misalnya ya, beberapa koruptor yang tidak tertangkap, beberapa koruptor yang kemudian seolah-olah dapat perlindungan khusus. Ya, orang tahu beberapa kasus yang melingkupi orang-orang kekuasaan, baik yang dekat Pak Jokowi maupun tidak. Itu kasusnya ditutupi. Saya bilang nggak usah heran. Saya bilang, kenapa nggak usah heran? Di negara kita ini
tidak ada orang kebal hukum. Tidak ada orang kebal hukum. Betul. Yang ada adalah seseorang itu kasus hukumnya dihentikan agar supaya dia bisa disandera. Ya Mas, misalnya saya nih, saya punya kasus. Ya. Sudah jelas fakta buktinya ada, kesaksian di pengadilan ada. Di pengadilan saksinya ngomong bahwa saya ikut dalam proses korupsi, tapi saya nggak diapa-apain. Karena apa? Karena saya sewaktu-waktu dibutuhkan untuk dipakai. Jadi bukan karena saya kebal hukum, karena saya sewaktu-waktu dibutuhkan untuk satu tujuan politik. Kayak misalnya kasusnya Airlangga Hartarto misalnya, banyak yang lain, terpending, misalnya Muhaimin kan banyak, gitu banyak ya. yang lain. Ya sampai macam-macam masih ada, Mas. Mas, saya mau bertanya, ini yang beredar di masyarakat, tapi masih istilah kalau orang Jawa bilang itu telusap-telusup, diam-diam. Bahasanya begini. Iya. Awas mengko, yen wis orang jabat gitu. Dan ini ditujukan kepada Pak Jokowi gitu. Ini kenapa bisa mulai orang membangun istilahnya omong-omong seperti itu? Barangkali untuk nakut-nakutin Pak Jokowi mungkin. Dan saya kira cuma ada dua kemungkinan. Pak Jokowi makin keras menghadapi itu, atau Pak Jokowi takut bener. Ancaman mengko yang misalnya jabat tadi ya? Ya, sebab saya tidak tahu apa saja yang mereka pegang tentang kelemahannya Pak Jokowi. Kita nggak tahu. Ya. Dan saya kira orang-orang Pak Jokowi sudah ngitung-ngitung juga. Ya, dan Pak Jokowi harus ambil sikap bahwa jika terjadi sesuatu, dia harus ambil sikap bahwa dia kembali pada sikap negarawan gitu loh, Mas. Ya, kita harus bilang sama Pak Jokowi, ambil sikap negarawan dong, ya. Lebih mementingkan negara daripada kepentingan golongan-golongan itu. Sebab masyarakat juga tidak membutakan diri. Masyarakat akan melihat bagaimana seorang pemimpin itu kembali pada jati diri sebagai seorang negarawan. Masyarakat masih begitu, Mas. Kalau enggak, coba kalau misalnya Pak Jokowi ngotot tanpa alasan jelas, kemudian terjadi berbagai macam rekayasa politik, saya khawatir. Termasuk mungkin mendorong anak-anaknya ini masuk dalam politik itu gimana menurut Panjena? Gini Mas, kalau itu dilakukan secara wajar nggak masalah, ya Mas. Artinya masyarakat tahu itu kok. Ya, tapi kalau misalnya dalam negara yang demokratis, seseorang anak, cucu ataupun ponakan atau apa masuk dalam politik nggak masalah. Kalau dilakukan secara wajar dan secara yang demokratis. Tapi kalau tidak, ya itu bisa jadi bumerang. Jadi bumerang, Mas. Entah itu soal waktu aja kan. Ya, siapa sangka Insinyur Soekarno dan Pak Harto juga mengalami nasib seperti itu. Tinggal soal waktu kok. Ya, nah jadi seorang pemimpin itu harus menghitung soal itu, bahwa umur manusia itu nggak bisa ada yang tahu sampai kapan, nggak ada yang tahu, Mas. Ya, kekuasaan itu nggak tahu sampai kapan. Apakah kekuasaan itu tergantung dari umur manusia apa tidak? Orang nggak tahu. Oleh sebab itu kalau jadi penguasa ingat itu gitu loh. Berbuatlah sebaik mungkin sebagai seorang negarawan, sehingga mau umur panjang mau umur pendek itu seseorang bisa melewati masanya dengan baik gitu loh, Mas. Ya, sehingga Mas, dikenang sepanjang masa itu kebaikannya, betul, namanya, betul, perjuangannya. ya betul. Silakan anak-anak Pak Jokowi mau jadi pejabat apapun silakan aja, asal dilakukan dengan cara-cara yang wajar. Ya Mas, saya nggak masalah dengan itu. Tetapi ketika apakah mungkin ya dengan sekarang banyaknya para pejabat yang sowan ke Gibran dari pimpinan partai, terus kemudian menteri-menteri, pastinya mereka memberikan istilahnya proyek kan ke wali kota ini. Mas, apakah gini, itu wajar menurut Anda? Gini, kalau dilihat dari sejarah politik bangsa ini, kita ini kan mewarisi satu budaya yang memang sudah kental betul sejak zaman kerajaan Nusantara kan, Mas. Budaya apa? Budaya feodalisme.
bahwa kekuasaan itu yang punya tuh orang punya tanah, yang punya uang besar, yang bisa membayar pasukan. Itu kekuasaan dipegang oleh para feodal seperti itu. Ya Mas, jadi rakyat itu ya patuhlah pada yang punya kekuasaan, yang punya pasukan, yang punya uang, punya tanah. Nah, itu feodal-feodal. Nah, Belanda masuk ke negara kita sebagai penjajah juga menggunakan kaum feodal itu. Dia kerjasama dengan kaum feodal untuk menjajah, sehingga terjadilah perkebunan raksasa di Mara itu, pembangunan jalan-jalan raya, pelabuhan-pelabuhan dengan kerjasama dengan kaum feodal. Kemudian juga ada upeti-upeti yang harus dibayarkan pada kaum feodal. Kaum feodalnya bayar upeti sama Belanda. Itu sudah membudaya, Mas. Jadi kalau ada anaknya Pak Jokowi didatangi pejabat, itu emang budaya feodal kita emang sudah kental. Ya Mas, nggak usah itulah kepala sekolah. Sekarang ini kalau misalnya hari-hari tertentu, hari ulang tahun, dirayakan rame-rame oleh gurunya tepuk tangan. Sekarang ulang tahun kepala sekolah tuh guru-guru bikin acara, murid-muridnya tepuk tangan. Itu penerusan dari budaya feodal. Tapi Ya. Anda tidak dalam kemudian mengatakan Gibran ini feodal kan? Loh, Gibran mungkin menikmati feodalisme itu. Dia menikmati itu, sadar nggak sadar dia menikmati itu. Dia kan senang juga dong. Ada menteri, ada pejabat datang, dia masa nggak senang? Nggak mungkin. Gibran pasti senang. Meskipun gayanya cuek. Saya senang Gibran tuh gayanya cuek kan. Cuek kayak orang acuh. Tapi saya yakin dia senang. Saya yakin dia senang. Ya. Sehingga dia menikmati gaya seperti itu. Nah, Pak Jokowi apalagi atasannya kan, bapaknya. Pasti, nah, jadi yang kita hadapi kemacetan bangsa ini salah satunya adalah dampak dari budaya feodalisme itu, Mas. Artinya sebenarnya kepala negara harus melawan munculnya nilai-nilai feodalisme tadi. Ya, karena apa? Orang bilang nilai-nilai feodalisme tidak selalu buruk, betul. Ya, tapi kalau nilai feodalisme sudah menyangkut masalah kesetiaan, puja-puji, Asal Bapak senang. ya yang berlebihan, itu membuat birokrasi kita buruk. Nggak ada profesionalisme, nggak ada integritas. Oke, ada pertanyaan lagi. Ya. Sebagian orang ketika kita memakai simbol feodal, di kiri kanan Pak Jokowi yang paling disorot adalah LBP, Siapa? Luhut Binsar. Luhut Binsar Panjaitan. Iya. Itu apa sebenarnya menurut Mas Bambang, kenapa beliau ini sampai kemudian disorot sebagai seorang Iya. feodal? Menurut panjenengan gimana? Iya gini, saya pernah kenal LBP lah ya. Waktu orang tuanya meninggal juga di kampung di Jakarta saya hadir karena adik dia tuh Kartini istrinya Sahri itu teman kita dari UI lah kan, saya kenal. Waktu saya ketemu dia di pesawat juga saya ngobrol sama dia, saya tanya, Pak Luhut masih kerja di perusahaannya Bakri ya? Gitu. Waktu itu belum jadi apa-apa. Ya itu kan macam-macam gitu kan ya, karena dia membawa teman-teman militernya kerja di perusahaan Bakri. Beberapa teman militer yang bintang-bintang 3, Fahrul Rozi, terus siapa lagi yang Ambon itu kan, kerja di perusahaan Bakri, dapat kerjaan. Ya, saya kenal dengan Pak Luhut. Dan Luhut ini salah satu orang yang memang punya jasa besar untuk menjadikan Jokowi sebagai presiden. Ya, otomatis orang-orang sekeliling Pak Luhut takut dong sama Pak Luhut. Dia punya kedekatan dengan Pak Jokowi dan rupanya Pak Jokowi percaya karena dia merasa juga didukung Pak Luhut jadi presiden. Otomatis orang-orang sekeliling Pak Jokowi juga segan sama Pak Luhut. Apapun yang diminta Pak Luhut pasti dikasih. Dan Pak Jokowi tahu itu. Buat Pak Jokowi selama Luhut loyal nggak masalah. Tapi Pak Luhut juga tidak ada makan siang gratis kan. Itu, dan Luhut pintar soal itu. Dulu sama Bakri, sekarang sama Pak Jokowi. Saya tahu kalau Pak Luhut denger ini, halo Pak Luhut denger ya. Saya ngomong terus terang, nggak masalah kan. Saya tahu karena saya ini termasuk orang tua lah, orang tua. Ya jadi itu yang terjadi, Mas. Jadi beliau memang sebenarnya sudah di mana-mana gitu. Ya betul, karena pengaruhnya besar sekali. Ya disuruh kemana-mana Pak Jokowi, ke Amerika juga disuruh Pak Jokowi nemui si Trump kan.
kemudian ke Cina nemui Xi Jinping, ya udah dia orang yang dipercaya. Orang dipercaya. Ya. Bagaimana sebenarnya memperadukan tentang orang Jawa dan orang Batak ini tadi kan saudara kita ini. Apakah sebenarnya menurut Mas Bambang ini peraduan itu bisa kemudian berhasil atau kemudian seorang presiden Bapak Jokowi ini orang Jawa yang kemudian kena pengaruh sampai wong Jawa ilang Jawa nih. Ya, Ini gimana menurut Bang? emang orang Jawa tidak punya sifat-sifat seperti orang Batak. Sifat yang keras itu seperti orang Batak, itu orang Jawa juga ada, Mas. Siapa bilang orang Jawa nggak keras? Tapi mewujudkan kekerasan itu kan tidak selalu tampak dengan kekerasan. Dengan lemah lembut, dengan senyum simpul, dengan tutur sapa yang enak. Belum tentu tuh di belakangnya nggak ada kekerasan. Ya, Mas, ya. Tapi orang Batak memang ya namanya kadang-kadang kan kita bilang BTL. Apa tuh betul? Batak tembak langsung. Itu artinya mereka ini nggak pernah pura-pura. Kalau senang, nggak senang. Tapi setelah mereka belajar permainan-permainan politik, barangkali mereka juga bisa meniru sifatnya orang Jawa. Bahwa tidak selalu muncul dengan kekerasan, muncul dengan lemah lembut. Ya, jadi saya kira kalau itu diambil positifnya, itu hanya bisa kalau kedua sifat itu diabdikan pada kepentingan negara lebih utama daripada kepentingan golongan itu pribadi. Itu Mas. Tetap kuncinya ya, itu iya, ya. itu Mas. Kalau itu bisa nggak masalah. Ini kan bulan Agustus Mas Bambang. Iya. Bulan Agustus adalah bulan proklamasi. 78 tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia ini. Evaluasi apa yang sebenarnya Mas Bambang inginkan terhadap pemerintah atau para pemimpin ini? Ya, begini Mas. Dulu kan zamannya Pak Harto, orang tua saya ini pernah ditahan juga setahun. Ya, orang tua saya ditahan setahun lebih karena mengkritik kebijakan Pak Harto. Dan orang tua saya ditahan di tempatnya para tahanan Orde Baru, para katanya dianggap pendukung G30S. Kan para pendukung G30S itu dulu nganggap bapak saya orang Orde Baru, pendukung Orde Baru. Tapi setelah dia masuk ke situ, mereka berpikir, oh ternyata orang tua saya itu konsisten lah. Nggak zaman Orde Baru, nggak zaman Orde Lama, sikapnya konsisten. Ya, jadi mereka segan juga kan. Tapi bapak saya selalu mengatakan bahwa tidak mungkin bapakmu mengalami nasib seperti ini jika bapakmu ini ikut-ikutan nyari jabatan, ikut-ikutan diam melihat ketidakadilan, ikut-ikutan diam melihat rakyat miskin. Bapakmu tidak mungkin seperti itu. Karena apa? Dia tahu betul Mas, pada waktu dia gerilya, pada saat perang gerilya Belanda masuk ke sini itu tahun 47-48 itu, bapak saya masuk ke hutan-hutan dan sebagainya itu yang ngasih makan para gerilyawan itu rakyat Mas. Pak Dirman juga begitu. Pak Dirman sampai jual harta istrinya mas-masan untuk dijual untuk membiayai gerilya. Bapak saya gerilya yang biayai di kampung-kampung itu makan rakyat. Jadi bapak saya nggak bisa lihat kemiskinan, tidak bisa lihat ketidakadilan, tidak bisa melihat bahwa penguasa itu yang secara no rakyat, gitu loh Mas. Bapak saya nggak bisa lihat. Itu yang membuat bapak saya ngomong terus terang, nggak pernah pura-pura. Sama Bung Karno. Bung Karno sahabat dia. Ada foto dia gendong Megawati kok ya. Pak Harto juga waktu saya ditahan pertama kali, Pak Harto ngundang bapak saya ke rumah ke Cendana untuk nanya kenapa Bambang ikut gerakan-gerakan mahasiswa. Ngundang bapak saya. Jadi mereka dekat semuanya. Tapi bapak saya tidak pernah pura-pura. Yang baik dikatakan baik, yang buruk dikatakan buruk. Nah itu adalah sifat yang memang harus diwariskan pada bangsa ini. Yang baik katakan baik, yang buruk katakan buruk. Betul. Nah itu yang harus diwariskan pada bangsa ini. Apapun sakitnya itu, lebih baik sakit daripada sakit pura-pura sembuh.
Ya kan Mas, kan ada tuh sakit pura-pura sembuh. Padahal kita butuh vaksin yang bikin sakit tapi udah itu sembuh. Kita nggak berani ngasih vaksin. Gitu loh Mas. Ya. Nah, saya bertanya ini. Ini kan rencana perpindahan ibu kota, ya kan? IKN. Tadi yang baik katakan baik, yang buruk katakan buruk. Apakah menurut Mas Bambang apa yang baik di rencana ibu kota perpindahan rencana perpindahan ibu kota negara ini, dan apa yang kemudian kurang baik atau buruk di dalam rencana perpindahan ibu kota ini? Ya. Kalau baik ya gedungnya indah-indah lah ya Mas ya. Istananya akan indah, kementeriannya indah-indah, pokoknya bangunan-bangunannya indah, megah lah. Itu baik. Siapa yang nggak senang lihat ibu kota yang megah gitu kan? Buruknya adalah kita ini nggak punya uang. Nggak punya uang. Harus hutang. Nekat ya. Ya. Kemudian lingkungan di sana katanya ada penelitian soal tanah itu, dan tanahnya untuk bangunan-bangunan tinggi kurang memenuhi syarat katanya. Iya. Katanya begitu. Ya. Lingkungan-lingkungan di sana dari segi geopolitik juga, masa istana presiden di atas bukit. Kalau misalnya ada sesuatu tinggal dikasih roket aja udah kena tuh istana presiden di atas bukit. Misalnya seperti itu. Itu baik dan buruknya, terus terang aja itu. Jadi kita seharusnya belum punya uang untuk bikin itu. Kalau kita udah kaya raya pindah kemanapun jadi aja nggak masalah. Tapi karena kita nggak punya uang harus ngutang. Kenapa harus ngutang? Yang dibebani utang itu siapa? 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Ya generasi muda yang dibebani utang. Anak cucu kita harus bayar utang itu. Itu Mas. Ya. Ya. Jadi ada pendapat begini. Ketika orang tua memberikan warisan kepada anaknya, maka warisan yang wujudnya tanah ataupun rumah tadi kan hasil dari orang tua bekerja. Tetapi kalau kemudian kita berpikir IKN ini akan kemudian diwariskan atau menjadi legasi daripada Presiden Jokowi, uangnya itu bukan kemudian karena hasil kerja Pak Jokowi, tapi uangnya karena hutang, apakah itu bisa dikatakan warisan? Mas, ginilah, kita nunggu legasi Pak Jokowi itu misalnya bukan hanya IKN, tapi kebijakan-kebijakan yang sangat pro rakyat, kebijakan-kebijakan yang sangat pro pada keadilan. Buat aja kebijakan ekonomi yang lebih adil. Kita kaget juga nih kemarin soal minyak goreng. Ternyata minyak goreng naik itu bukan karena kebijakan yang benar, tapi kebijakan yang salah yang dibuat oleh pembantunya kan. 3 orang itu kan, kebijakan minyak goreng itu loh, yang impor kemudian terus itu kan, bahwa itu kebijakan memang tidak dikontrol oleh Pak Jokowi. Yang menterinya sedang diperiksa itu, Menko-nya itu kan. Itu kan kebijakan yang salah. Dan banyak kebijakan yang memang harus kita perbaiki gitu. Nah itu kalau Pak Jokowi mau mendapatkan satu warisan yang dikenang rakyat, buatlah kebijakan-kebijakan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Itu Mas, itu yang ditunggu oleh rakyat itu hukum dan keadilan, ya. Ya masa Mas Sikun udah bertahun-tahun gak bisa ketemu. Ya hanya karena Mas Sikun ini dilindungi oleh seorang kuat misalnya kan. Siapa orang kuat itu? Tapi karena orang kuat itu sedang ditarget, Mas Ikun harus didapatkan nih misalnya seperti itu kan. Nah ini kan sesuatu yang diomongin rakyat. Pak Jokowi bisa merintahkan tangkap Mas Ikun segera, sesok ditangkap kok. Nggak usah repot-repot. Tapi kan ada sesuatu. Nah sesuatu itulah yang bisa mengurangi legasinya Pak Jokowi. Ayo Pak Jokowi, ya, nggak usah ragu-ragu. Cobalah Pak Jokowi mengembalikan kepercayaan rakyat, yaitu dengan menegakkan hukum dan keadilan. Itu aja Pak Jokowi, itu yang harus dipikirkan. Saya kira itu. Ya. Ada 3 pesan, ya, yang bisa Mas Bambang sampaikan kepada Presiden Jokowi. Apa saja 3 pesan itu
masalah apa saja? Coba disampaikan. Ya, saya kira mudah-mudahan kalau memang ini podcast nanti akan diberikan pada Pak Jokowi, saya senang sekali ya. Artinya Pak Jokowi harus lihat ini. Begini, pertama, saya ingin beberapa undang-undang yang membuat resah rakyat itu direvisi kembali lah. Undang-undang RUU Omnibus Cipta Kerja, Undang-undang Omnibus Kesehatan, Undang-undang Omnibus Keuangan, itu direvisi kembali lah. Itu pemerintah punya kewenangan, ya. Kemudian dulu itu undang-undang tentang KPK, ini tentang undang-undang ya. Kan dulu Pak Jokowi janji kalau perlu bikin Perpu, akhirnya nggak jadi kan. Itu yang melemahkan KPK tuh itu, Mas. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kan kita harus menggarap perampasan aset negara. Undang-undang perampasan aset negara. Ya, itu dikerjakan dulu sebelum Pak Jokowi pensiun tuh apa? Perampasan aset negara, Mas. Perampasan aset negara. Ya. Ya, itu. Yang ketiga adalah bagaimana Pak Jokowi perampasan aset negara yang ditujukan kepada para koruptor. Iya, ya. Jadi yang lain adalah cobalah kita berpikir bahwa globalisasi itu butuh ketegasan kita. Coba kita lihat contohnya India misalnya. India perang sama Cina, ya, di Himalaya kan. Tapi India ikut BRICS, ya, ikut BRICS-nya Cina itu kan, konvensi Shanghai. Tapi India juga ikut Amerika dan Australia untuk kapal selam nuklir di Asia Pasifik. Kok bisa India seperti itu? Nah, kita kayaknya nggak kemana-mana, tapi juga tidak ngambil keuntungan apa-apa, ya Mas. Jadi kembalilah pada politik luar negeri bebas aktif betul, ya. Nggak usah takut nggak usah takut dan ditakut-takuti negara besar, ya. Sebab Cina maupun negara-negara Barat pasti punya kepentingan, ya. Dan kepentingan itu pasti ada baik dan ada ruginya. Tegakkan aja sesuatu yang benar, ya Mas. Ambil keuntungan. Kalau misalnya kita ingin mengendalikan Cina misalnya, coba lihat tuh kereta api cepat, namanya KCIC, kereta api cepat Indonesia Cina, tapi harganya naik hampir 40%. Padahal ada kata Cina. Mana perannya Cina? Kok nggak ngasih modal atau nggak ngilangin hutang gitu? Malah kita hutangnya malah diperbanyak sama Cina. Padahal namanya KCIC, kereta api cepat Indonesia Cina. Kita pakai nama Cina, tapi Cina nggak kasih apa-apa. Ya, nah ini ada sesuatu yang memang harus kita kembalikan lagi pada keputusan Bapak Presiden. Keputusannya Mas Jokowi. Saya selalu manggil Pak Jokowi itu Mas Jokowi. Ingin Mas Jokowi ya? Ya, saya kan pernah ngomong sama beliau. Ya, jadi itu. Jadi jangan ragu-ragu lagi menegakkan politik luar negeri bebas dan aktif. Yang lain kejar para koruptor habis-habisan. Nggak ada lagi tawar-menawar. Ya. Memiskinkan koruptor dengan apa? Undang-undangnya perampasan aset itu ya, negara. Kemudian undang-undang KPU yang KPK itu ya dikembalikan lagi, harus bikin yang jangan KPK yang kuat. Iya. Kan gara-gara itu 90 orang-orang KPK yang hebat-hebat terusir gara-gara tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Itu nggak benar itu. Ya, jadi kembalikan KPK seperti masa lalu, zaman kuat-kuatnya itu. Ya Mas, saya kira itu Mas. Ya. Terima kasih para sahabat Forum Negarawan. Oke. Terima kasih Mas Bambang dan khusus kepada Bapak Presiden Jokowi. Iya. Ini yang merupakan harapan, cinta dan tujuan daripada beliau untuk bisa memberikan masukan kepada Bapak Presiden Jokowi. Semoga diterima dan kemudian bermanfaat, dapat menjadikan suatu suri toladan. Karena bagi kami yang di Forum Negarawan, beliau adalah contoh
daripada suatu sosok yang kemudian memiliki keberanian, setia kawan, selalu mengutarakan apa yang menjadi kebenaran, apapun risikonya itu. Dan itulah sosok negarawan. Mas, ingat, saya kemarin bawa petani Ya. yang menuntut tanah leluhurnya dikembalikan yang di Mojokerto itu. Saya bawa ke DPRD Jawa Timur. Untung mereka terima, kalau enggak saya akan bilang bahwa ternyata DPRD Jawa Timur itu tidak mendengarkan suara rakyat. Untung diterima oleh salah satu anggota. Jadi sampai sekarang pun saya masih membawa korban mafia tanah itu sampai dimanapun juga. Ya. Jadi saya mau memperlihatkan bahwa ini masalah bangsa ini mafia tanah ini termasuk PR kita, Mas. Besar sekali damai di mana-mana. Ya. Mungkin beliau cocok juga menjadi pimpinan atau komisioner daripada badan mungkin yang dibentuk oleh Bapak Presiden untuk istilahnya melawan mafia tanah. Demikian para sahabat negarawan apa yang menjadi podcast kami. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Bambang Sulestomo. Tetap kita bersama, tetap kita menyatu. Amin. Untuk memperkuat lahirnya negarawan di Indonesia. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.